Selamat pagi adik-adik sekalian. Pada pagi ini kita akan melanjutkan materi untuk manajemen pemasaran untuk pertemuan ke-9. Pada pagi ini kita akan belajar tentang sistem informasi pemasaran. Ini merupakan materi lanjutan dari materi di EPP atau pemasaran untuk pertemuan setelah UTS tahun. Karena kondisi corona seperti ini, maka minggu depan baru kita UTS termasuk materi ini. Setelah UTS minggu depannya lagi itu sekali akan dilanjutkan oleh dosen lain pada tim teaching ini. Itu antara Ibu Ana kemarin, Ibu Eda atau Ibu Rizky untuk ya. Oke, baik, untuk tidak ini kita mulai saja pertemuan kita pada hari ini. Ya, seperti biasa tujuan perkuliahan pada hari ini adalah untuk agar kalian lah untuk mampu setidaknya memahami sehingga mampu untuk mendiskusikan hal-hal terkait dengan sistem informasi pemasaran. Nanti pada semester 5 kalian juga akan mendapatkan mata kuliah sistem informasi manajemen yang akan mengelaborasi secara lebih rinci materi yang kita dapat pada hari ini. Oke. Nah, untuk itu maka yang pertama kita lakukan adalah memahami apa komponen-komponen dalam sebuah sistem informasi pemasaran. Nah, dia prosesnya sama seperti yang seperti sering saya tulis itu biasanya yang saya, kalau kalian sudah berapa kali ikut kuliah saya pasti kalian sudah sering lihat saya tulis begini toh, informasi input, proses, output toh. Nah, ini sama, jadi komponen dari sistem informasi pemasaran itu sama. Yang pertama tuh input dulu, ini soalnya input dulu, terus database itu proses, kemudian output. Nah, sistem informasi pemasaran ini, sebelum kita masuk ke ini, dia adalah sebuah komponen berbasis informasi teknologi IT, teknologi informasi, untuk memudahkan kita dalam berinteraksi dengan kita punya lingkungan. Nah, karena ini kita punya lingkungannya adalah pemasaran, maka untuk memudahkan kita dan membantu kita dalam pengambilan keputusan di bidang pemasaran. Jadi sistem informasi ini sebenarnya tuh gampangnya begini, aplikasi-aplikasi itu yang ada di HP kalian, itu juga termasuk satu komponen-komponen dari sebuah sistem informasi pemasaran. Contohnya juga ini data COVID 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 COVID-19.com ya, yang dari pemerintah sekarang ini. Nah, itu juga sebuah sistem informasi pemasaran untuk bidang kesehatan untuk khusus COVID. Atau juga yang John Hopkins University, yang kalau kalian Google John Hopkins University COVID-19, itu kalian akan menemukan sebuah portal yang berisi ada peta dunia sama heatmap ya, hotspot data-data berapa banyak setiap negara yang sudah terkena COVID dan belum. Nah, untuk mencapai tampilan data itu, maka kalian membutuhkan tuh input. Nah, dalam di sistem pemasaran ini inputnya tuh bisa ada 3 lah. SIA ini adalah sistem informasi akuntansi yang merupakan laporan-laporan keuangan, uh, apa inventaris biaya-biaya kalian dalam usaha, kemudian penerimaan kalian, terus kalian itu kalian kolek, kalian kumpulkan, terus kalian atur misalnya kalian bagi, kalian cleansing, kalau di data mining disebut data cleansing, kalian bersihkan, kalian organize, kalian atur sehingga data itu bisa dipakai di database. Nah, kemudian setelah data siang yang sudah kita dapat, yang berikutnya adalah itu adalah data riset pemasaran. Data riset pemasaran ini bisa kita dapatkan dari ini, dari kita survei manual, atau survei langsung ke lapangan, empiris, atau juga misalnya kita dapat dari misalnya pesaing. Misalnya kalau misalnya kita ada namanya tuh EDI, electronic data interchange. Jadi data-data yang dibagi oleh dibagi antar setiap pesaing. Nanti ada kalau misalnya kalian di perusahaan-perusahaan besar, di perusahaan-perusahaan besar, jadi misalnya itu ada sistem informasi yang dipakai bersama, sehingga
share informasi terutama tuh di pialang-pialang itu saham tuh biasanya mereka cepat mendapatkan informasi dari para perusahaan. Dan yang kedua adalah yang ketiga adalah tuh intelijen pemasaran. Intelijen pemasaran ini bukan kita spy apa membata-batai perusahaan lain, bukan, tapi kita lebih ke apa ya, memperhatikan secara lebih legal apa yang dilakukan oleh pesaing. Misalnya jumlah produksinya berapa jumlah keuntungan, itu kan data umum, jadi tidak semua apa maksudnya semua perusahaan bisa mendapatkan data itu toh, jadi tidak, bukan data yang ilegal atau dapat saya kita mencari rahasia paten mereka atau rahasia brand dalam mereka, kan itu kan ilegal. Tapi kalau kita cuma mendapatkan data penjualan mereka, produksi mereka, mesin apa yang baru mereka beli, itu kan masih boleh. Nah, ketiga input ini dimasukkan ke database. Database ini kalau diisi informasi kita bisa pakai SQL loh. Kita bisa pakai apa lagi? Misalnya MySQL, atau kita bisa banyak, kita bisa Python dan lain-lain itu bahasa-bahasa, atau kita bisa pakai Excel, terus kita upload ke internet, terus kita bisa koneksikan ke apalah HP kita, atau kita bisa input. Jadi kita database ini banyak. Nanti kita mungkin kalian akan belajar lebih dalam di sistem informasi manajemen nanti ya. Nah, kemudian setelah diolah, lah outputnya tuh ya kalian lihat itu yang di COVID-19 apa itu, atau kalau di sistem informasi itu banyak ada juga misalnya di produk apa yang mungkin kalian harus buat, kalian bisa jual di mana, kalian harga promosinya cocok apa, kemudian harga yang dijual apa. Jadi itu semuanya itu bisa dihasilkan oleh input data ini. Input data ini bisa di setting ini. Saya hapus dulu nih tulisan ini supaya lebih jelas. Nah, maksudnya gini, kalian lihat output ini, kalian perhatikan output ini bisa diperoleh tergantung kita punya pemrosesan data pada database ini. Jadi input yang ada ini bisa menghasilkan output yang bermacam-macam tergantung kita punya database kegunaan. Semakin lengkap kita punya output yang kita dapat, maka database yang kita gunakan harus semakin kompleks, dan itu biasanya membutuhkan biaya yang besar karena ada memori, ada server dan lain-lain kan. Tapi biasanya spesifik, jadi lebih efisien tuh yang spesifik. Jadi misalnya kita pakai data-data yang input yang ada ini, kita buat strategi harga dan bauran integrasi dari harga dan misalnya promosi atau harga dan tempat misalnya, itu kita kombinasi supaya mendapatkan. Nanti saya di bagian akhir pada materi kita akan memberikan contoh sistem informasi yang sudah diciptakan oleh saya dan Ibu Ija. Kita sudah buat sistem informasi tapi khusus untuk rantai pasok, termasuk juga pemasaran. Nah, jadi nanti inilah setidaknya tuh ini saya memberikan gambaran komponen dari sebuah sistem informasi pemasaran. Jadi yang itu jadi oleh tiga, itu input, database, dan output. Nah, database itu tugasnya untuk memproses data itu dari input menjadi output yang kita tuju. Oke, jadi sistem informasi pemasaran itu bersifat subjektif. Jadi apa yang kita inginkan harusnya bisa diproses oleh database. Kalau kita mau buat strategi harga, maka ya sudah, tetap datanya kita butuhkan ini, tapi nanti kita modifikasi di database supaya hanya ditujukan hanya harga atau harga dalam tempat nanti, atau juga kita pakai bauran integrasi atau kita pakai semuanya. Nah, itu tergantung kita. Nah, itu kira-kira ilustrasinya gini. Jadi input data ini diproses database ini, kemudian kalian bisa dapat output yang boleh apa saja, boleh tempat, boleh promosi, boleh, tergantung kita punya tujuan awal tuh. Jadi ini yang tujuannya tuh dipakai oleh user ini. User ini bisa ketua sebagai manager, bisa ketua sebagai sales, bisa ketua sebagai direktur utama, nanti masing-masing direktur. Jadi kan ini kan ada banyak ini, misalnya dia punya luaran banyak ini output toh. Lah output ini toh nanti kita pilih-pilih lagi, nanti saya berikan itu ini kan kalian tahu kan kalau yang saya selalu buat kriteria terbaik. Ini tuh konsep awal lah. Ini kan bawah, menengah, atas tuh. Lah, ini tidak semua informasi ini bisa diperoleh oleh orang bawah dan
orang tengah, orang yang di level bawah dan orang level tengah. Karena ada eksepsi misalnya harga nih, harga mungkin orang sales bisa dapat, tapi misalnya orang tengah yang bikin produksi tidak perlu tahu. Atau misalnya tempat, atau jadi gitu. Jadi tuh setiap output ini bisa dipengaruhi oleh kita punya tingkatan level dalam perusahaan. Atau misalnya kita di mana, kita sebagai manajer, atau kita sebagai manajer sales, atau kita sebagai manajer promosi, atau kita sebagai manajer keuangan, atau kita sebagai manajer atau kepala divisi pemasaran. Itu kita bisa mendapatkan data yang lebih lengkap dibandingkan orang yang lebih rendah dibandingkan kita tingkatannya dalam perusahaan. Jadi selain output ini tergantung database dan tujuan kita, output ini juga meskipun lengkap, kita juga tidak bisa membagi ke yang semuanya supaya terjadi keharmonisan dalam bekerja. Atau karena ketika ini, kalau kalian usahanya masih kecil, itu gampang karena cuma tiga orang kita bisa gampang itu dari kontrol. Tapi kalau misalnya sudah 100 orang, maka biasanya tuh lebih enak tuh mereka fokus ke kerja mereka masing-masing, tapi dikontrol oleh kita yang memiliki informasi yang lebih lengkap. Nah, sistem informasi pemasaran ini tujuannya itu adalah membuat informasi yang tadi kompleks itu 100 orang masing-masing punya info-info itu, kita proses secara lebih sederhana dan lebih berguna, sehingga kita dapat memudahkan kita dalam membuat keputusan terkait dengan pemasaran. Oke? Nah, input yang pertama kan sia atau sia tadi, sia yang ini nih. Kalian lihat sih, sia kan sia adalah sistem informasi akuntansi toh. Sia ini. Nah, sia ini seperti tadi saya bilang itu adalah data yang terkait dengan keuangan. Misalnya data-data penjualan, data pemesanan, data komplain, data barang yang rusak misalnya, barang yang reject misalnya, data harga misalnya. Jadi itu data ini semua akan diproses dalam sistem informasi akuntansi yang berupa data laporan database yang di dalam Excel gitu, lalu dilaporkan tuh secara mungkin ini kan sudah pasti toh. Kalau laporan akuntansi itu atau laporan lama rugi dan lain itu kan biasanya kan periodik, per bulan bisa, berarti di breakdown lagi per 6 bulan, per 3 bulan, per kuartal, atau per 3 bulan dan per tahun toh. Kemudian dari situ juga kita bisa bagi lagi. Kalau kita mau hanya membutuhkan data-data komplain dan tempat di mana mereka komplain, maka kita bisa buat laporan khusus akuntansi terkait dengan komplain konsumen. Itu juga bisa begitu. Atau data-data penjualan yang menurun, yang tidak tinggi, misalnya dia stagnan di bawah terus, dan tepatnya di mana. Itu kita juga bisa buat data penjualan yang stagnan. Nah, kemudian juga kita bisa dari data itu semua kita bisa, contohnya kita buat pendekatan data mining dengan beberapa algoritma matematika, terus kita bisa buat proyeksi peningkatan atau hubungan antara penjualan dan reject, atau penjualan reject dan tempat. Kita bisa buat itu supaya kita mendapatkan model-model yang misalnya contohnya pakai data mining untuk kemudian kita olah proses di database. Nah, gitu. Jadi sistem ini merupakan input awal yang wajib dimiliki oleh sebuah situasi dari pemasaran. Karena kita membuat pemasaran kalau tidak ada data yang real, misalnya keuntungan, penjualan, dan lain-lain, bagaimana kita membuat kita punya data, kita buat strategi pemasaran melalui informasi pemasaran ini, ya kan? Gitu. Nah, yang input yang kedua adalah sistem riset pemasaran. Nah, sistem pemasaran seperti saya bilang tadi itu bisa dari kita survei langsung. Kita misalnya kalau kita kan mungkin kalian pikir persaingan tuh misalnya kan negatif, kita sudah tahu saya punya, tapi biasanya kalau kita sudah agak besar dan agak gini, kita biasanya tuh saling share informasi antara pesaing dan antar pesaing. Jadi kita share kita punya pesaing di sana kah, di Sate Hal kah, di LR kah, di Corsair kah, di Debut kah, di Golf kah, atau gitu, supaya kita membagi informasi lah. Dan data itu kita kumpulkan sebagai kita punya salah satu input dari sistem informasi pemasaran ini. Nah, jadi misalnya kalau kita punya rumput laut juga sama dengan kita persaingan dan buat sana. Dosanya juga berapa banyak ya?
oh 10 ton, kita cuma jual 5 ton, oke kita ngambil data itu untuk sebagai salah satu input kita punya di sistem informasi pemasaran. Nah, contohnya seperti itu. Nah, yang ketiga adalah data-data yang primer sekunder. Jadi primer itu maksudnya itu data-data yang kita ambil langsung pada saat real. Jadi kita membuat data ini, kita ambil langsung di lapangan. Kita survei ke konsumen. Konsumen itu suka apa saja. Kita buka itu data uh, data primer. Seperti yang waktu kalian ikut kami penelitian di Kebisar itu. Itu contoh-contoh kita membuat data-data primer yang langsung di lapangan. Nah, kalau data sekunder itu data yang sudah ada yang dikumpulkan oleh orang lain lalu kita pakai. Contohnya misalnya data-data laju inflasi nasional atau daerah, pendapatan daerah atau pajak daerah. Itu kita bisa ambil itu contoh-contoh data-data sekunder. Nah, kita bisa pakai data-data itu untuk sebagai salah satu juga input untuk sistem informasi pemasaran. Ya bisa kita peroleh dari itu ya, seperti yang kita pakai contoh itu, survei di Kebesar itu. Kemudian lagi kita pakai ini, misalnya kita pakai data dari BPS atau data dari asosiasi apa begitu, asosiasi penjual dan distributor rumput laut Indonesia. Kita bisa pakai itu datanya, itu contohnya data sekunder itu. Kalau ini contohnya data primer. Gitu. Selanjutnya, jadi setelah kita sudah punya input, kemudian kita proses database-nya. Database-nya ini kita bisa beli juga sih. Kita bisa beli sekarang atau kita bisa buat sendiri, atau kita bisa beli dan kita bisa modifikasi, atau kita bisa buat sendiri terus kita jual. Bisa juga. Nah, gitu. Jadi itu untuk software itu kita bisa, itu kata tadi saya bilang tuh, dan outputnya tergantung kita punya proses kita punya modifikasi di database-nya. Kita mau output produk, tempat atau harga dan lain-lain itu tergantung kita atau. Nah, software juga bisa melakukan berbagai fasilitas itu. Salah satunya adalah contohnya grafik, atau peta misalnya. Grafik yang atau penjualan, terus ini kan grafik yang begini kan. Terus grafik yang begini terus itu CX atau ini P ini Q, no? Jadi ada misalnya pendekatan, no? Jadi kalau misalnya dia kesini ini kan ini berarti ini D misalnya, atau ODS deh, supply, no? Jadi ini kan Q, maka ketika Q meningkat maka P juga meningkat, ketika Q menurun maka P menurun, no? Maka dia supply atau grafik supply atau grafik penjualan penawaran kita atau supply kita. Nah, itu juga bisa. Ada juga ya peta, contohnya peta sebaran penjual kita. Itu juga bisa juga. Yaitu si software ini tergantung kita mau pakai bermacam-macam dia punya ini, atau kita hanya pakai satu atau dua. Itu juga tergantung kita kan. Saya juga kan output kita tergantung database kita kan. Nah, itu juga. Nah, itu juga bisa pakai ini, bisa pakai ini, juga bisa. Jadi atau juga bisa pakai macam-macam, bisa pakai grafik, peta, statistik, dan misalnya ada formulir untuk komplain konsumen misalnya, atau input dari sales di lapangan kan juga bisa gitu. Jadi nah, untuk itu kita juga harus punya bagian, atau kita sendiri sebagai manajer harus bisa paham dan mampu menggunakan software, sehingga kita kenal software itu dan bisa mampu untuk membaca dan menggunakan output dari software itu. Itu penting supaya meskipun kita punya software yang canggih-canggih, tapi kalau misalnya ribet bacanya maka sama saja tuh. Tapi kalau misalnya kita punya software itu biasa saja, tapi biasa dan dia punya input pas dan sederhana digunakan, maka itu lebih bagus dibandingkan kita tadi punya software mahal-mahal dan canggih tapi outputnya tuh sangat ribet, detail, jadi karakternya tuh ribet, atau grafik-grafiknya terlalu panjang dan banyak tidak jelas, kita baca yang mana. Tapi kalau yang simpel itu lebih bagus dan lebih sesuai dengan kita punya kebutuhan tuh gitu. Nah, yang tadi kan itu ini yang ketiga, yang kedua kan tadi kan ini yang pertama kan SIA untuk input, sistem informasi akuntansi. Yang kedua itu adalah data-data riset pasar. Dan yang ketiga nih yang untuk input kan. Untuk input tuh ada tiga tuh, yang intelijen pemasaran. Nah, intelijen pemasaran ini bukan spionase. Spionase itu adalah kejahatan. Tapi kita cuma bisa melihat saja tuh kondisi di lapangan.
Jadi ya tergantung apa. Jadi kan pasti kan kalau kalau kita jual di pasar tuh pasti kan sejati langsung kita bisa lihat kita punya pesaing tuh. Nah itu juga proses intelijen pemasaran yang legal, tidak salah. Nah, kan tidak apa-apa kalau kita lihat kita pesaing kan tidak apa-apa tuh. Gitu. Jadi jangan kalian ter dia apa terpaku dengan film-film di luar negeri yang intelijen berarti kan kita menghalalkan segala cara untuk bisa menyelamatkan negara. Bukan. Itu kan mungkin mereka dikasih wewenang lebih dari oleh negara untuk itu, tapi kalau di kita kan kita harus berdasarkan hukum. Jadi ketika kita melakukan spionasi industrial maka kita akan mendapatkan pasal itu dan masuk penjara nanti. Jadi kita hanya buat secara legal supaya mendapatkan informasi tambahan untuk proses kita punya database itu, supaya bisa menghasilkan output yang kita punya mau. Okay? Nah, untuk produk ini misalkan ini sekarang kita masuk ke outputnya. Nah, produk ini kita harus paham dulu ini siklus produk ini PLC ini. Waktu itu pasti ada yang dia tuh biasanya begini tuh. Jadi dia perkenalan, meningkat, matang, dan menurun. Jadi biasanya itu ada 4 itu. 1, 2, 3, 4. Perkenalan biasanya di sini perkenalan. Satu. Perkenalan tuh biasanya tuh ketika kita di sini biasanya tuh kita juga kalau kita dalam tahapan masih pengenalan kita punya keuntungan dan kita punya kelemahan juga. Kelemahan kita adalah kita belum banyak dikenal, sehingga promosi itu sangat penting. Kan ya promosi pengenalan produk lah penting. Nah tapi kita juga punya keuntungan di mana kita akan punya efek kejut di lapangan dan akan menjadikan ada rasa penasaran oleh konsumen untuk mencoba produk kita, asalkan kita buatnya dengan baik, kita punya promosinya dengan baik. Nah itu akan membuat kita punya sisi informasi pemasaran pun akan berbeda dengan kita ketika kita sudah ada di level misalnya 3, misalnya level kedewasaan. Berbeda karena pasti ketika kita sudah produk kita sudah dewasa, maka yang dibutuhkan adalah tuh dia punya kinerja hasil penjualan ini berapa ini secara lebih komplain tuh, secara lebih komprehensif dan lebih panjang di data karena sudah lama tuh dia hidup tuh. Tapi kalau yang baru naik biasanya kita hanya butuh tuh data konsumennya di mana, data potensinya di mana, potensi konsumen ketika konsumen ini beli atau tidak, tempat ini cocok atau tidak. Ya itu jadi kita lebih penekanan setiap tahapan ini berbeda untuk penggunaan sistem informasi pemasaran ini. Oke? Nah, sehingga ketika kita punya tujuannya untuk menghasilkan sebuah output produk yang cocok, maka sistem informasi pemasaran kita bisa bagi masalah tiga. Yang pertama adalah bagaimana cara kita pengenalan produk dengan sistem itu. Oke, berarti output kita yang pertama mungkin adalah tempat dan produk. Bagaimana cara kita bisa mengenalkan produk di tempat itu? Pastikan kita strategi pemasaran kita di sini. Dan di Jawa itu pasti berbeda tuh. Di Jawa pasti kan lebih ke mungkin kita bisa pakai online atau bisa pakai apa. Kalau di sini kita kan mungkin lebih ke langsung konsumen, terus kita pakai apa ya, strategi mulut lah atau word of mouth kalau di pemasaran istilahnya. Nah, itu juga bisa. Nah, kalau yang kedua kita juga bisa pakai untuk pakai sistem informasi pemasaran untuk bisa melihat kondisi di lapangan. Kita bisa menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan kita bisa membuat strategi yang sesuai dengan kondisi di lapangan itu. Nah, atau juga kita malah bisa menghilangkan kita punya strategi yang ada itu karena tidak efektif. Nah, jadi kita punya sistem informasi pemasaran ini harus dia real time. Ketika kita real time, jadi ketika dia bisa real time, kalau dia punya input juga real time, jadi data SIA tadi, data riset pemasaran tadi, data intelijen pemasaran tadi juga harus real time setiap saat di update supaya kita punya strategi ini. Ketika outputnya keluar kita bisa langsung tahu, oh berarti kita salah di sini, kita sudah jual di tempat ini, kita jual di tempat sana saja gitu. Kalau jual di tempat ini harus bentuknya seperti ini, gitu. Jadi kan kita bisa langsung menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah itulah gunanya sebuah sistem informasi pemasaran. Jadi supaya bisa memudahkan kita dalam menggerakkan kita punya organisasi yang sudah besar ini, kita punya perusahaan yang sudah besar ini, bagaimana kita bisa berubah dengan kondisi yang ada di lapangan dan cepat itu. Oke? Nah, kalau ini yang tadi saya jelaskan, ini tahapan tahapan siklus produk tuh.
Jadi kalau dia perkenalan pasti kan baru like ini, bisa langsung turun di sini atau dia like terus. Berarti kan jumlah penjual dari sini dan sini pasti kan berbeda. Maka dia punya strategi juga berbeda. Di sini juga berbeda juga, di sini juga berbeda juga. Jadi kita ya, tadi saya bilang tadi itu tergantung kita punya posisi kita di mana sekarang. Gitu, kan? Yeah. Nah, untuk evaluasi produk, kita lihat tadi tuh kita punya tadi tuh, itu tadi tuh. Nah, kita lihat dulu apakah perlu ada produk baru atau tidak. Kemudian kita ketika produk baru atau misalnya gini, kita punya supply, orang butuh banyak, tapi kita punya produk ini selalu terlambat untuk hadir. Nah, mungkin kita bisa menambah atau mengurangi supply, tergantung kita punya persediaan di lapangan. Kemudian kita punya masalahnya sendiri, tepat atau belum, dan kita bisa pakai kriteria dan membuat ini kita gunakan untuk kita bisa proses ulang di database. Nah, itu juga bisa. Nanti kalau nanti di strategi, nanti mata kuliah strategi nanti bisa kita belajar tentang bobot dan kriteria untuk misalnya MCDM, multi kriteria decision making. Contohnya kita pakai AHP misalnya, supaya bisa misalnya contohnya ini dalam tahap sini pengenalan tuh, oke, penjualnya kita kasih bobot 5, ini 7, ini 3, ini 7, 9, ini 12, terus kita ulang lagi supaya data ini lanjut. Oke. Kalau tempat, nah, output yang tepat ini itu kita bisa pakai sistem informasi untuk menentukan atau bisa memilih tempat-tempat yang bagus. Kalau misalnya dari data penjualan bagus, dari data SIA tadi itu input ini SIA, terus riset pasar juga kita sudah dapat, dari pesaing juga sudah dapat, ternyata tempatnya di sana lebih bagus dibandingkan tempatnya sini. Kita bisa fokus ke tempatnya situ, tapi kita juga bisa membandingkan dengan dia punya jumlah konsumen yang ada. Kalau misalnya sih dia sudah full capacity, maka kita pindah ke yang potensi lagi, supaya jangan kalau sudah full, contohnya gini, kalau kita sudah full di situ, kita tambahkan, kita buat penetrasi pasar juga sudah habis karena kita sudah selesai kita ekspor. Nah, kita bisa baca yang penjual lain, tempat lain. Dari sistem informasi itu gini, sistem informasi itu dihasil banyak, tergantung kita saja. Kita mau tujuannya mau pakai yang mana, atau kita mau buat semua tapi nanti kita mau pakai yang mana saja. Nah, jadi nanti kalau saya buat contoh buat kalian, kita nanti kali-kali ikuti dulu penjelasan saya supaya kalian mendapat punya informasi awal dan dasar, baru kita lihat di contoh ini. Nah, yang tempat ini itu terkait dengan soal distribusi atau alur distribusi, tempat di mana kita jual atau tempat di mana kita beli sumber daya, di mana itu nanti ada contohnya yang saya buat dan ibunya. Kemudian ada feedback, ini feedback, dan EDI ini electronic database interchange. Ini artinya ini adalah data sistem informasi dari perusahaan-perusahaan besar yang saling berbagi informasi. Jadi mungkin ada sistem informasi khusus yang dibangun, yang mungkin dibeli oleh, atau ada perusahaan-perusahaan yang membuat jasa itu. Kemudian perusahaan-perusahaan besar-besar seperti ini kan ini itu perusahaan, ini pesaing toh, A B C toh. Nah, ini ini dia akan menggabungkan ini semua nih. Dia mengkoneksikan tiga perusahaan, berkoneksinya dengan apa, berbagi-bagi informasi terkait dengan kondisi di lapangan. Nah, itu juga bisa sebagai kita punya membagi-bagi informasi itu, supaya kalau kita mau dapat data ini, kita bisa pakai ini juga bisa sebagai salah satu sumber informasi. Contohnya kita ini, atau kita bisa pakai info balik dari konsumen, kita bisa juga dari produsen bahan baku kan, supaya kita bisa tahu gitu. Nah, kalau ini hubungan informasi toh, jadi ketika kita dalam supply chain, yang pertama tuh kita sebagai pemasok, kemudian kita produsen. Jadi gini, pemasok ini bisa contohnya kita buat abon toh, maka pemasoknya adalah petani nelayan ikan puri di Setihan, pemasok. Kemudian Kotong ini sebagai produsen ikan puri abon ikan puri tadi. Kemudian Kotong sebuah, jadi Kotong jual ke Gota. Kemudian orang-orang dari Gota salurkan lagi ke misalnya pasar-pasar di Kebesar. Baru dari pasar Kebesar ke pembeli.
Ini kalau kita punya jalur supply chain-nya rantai pasarnya seperti ini. Nah, hubungannya adalah orang-orang ini akan membayar kita dengan uang gitu. Produsen akan membeli kita sebagai produsen akan membeli ikan di setehan ikan puri. Kemudian ketika kita bawa kita punya abon ikan puri ke Gota, maka Gota akan bayar kita dengan uang gitu. No? Sama juga ini juga akan bayar kita dengan uang, konsumen akan bayar pengecer dengan uang. Nah, yang didapat oleh masing-masing ini adalah informasi. Kau tahu berapa banyak yang tersedia, no? Siapa-siapa saja yang siapa yang tangkap di sini. Di sini kau tahu jumlahnya berapa banyak sekarang, harganya apa, kapasitas produksinya berapa banyak. Gue tahu. Dong ini tahu di kota tuh ada kapan saja, misalnya. Oh, bulan ini baru ada abon rumput laut di kota. Ini sama juga. Dia tahu beli di mana, tidak perlu jauh-jauh. Jadi itu setiap aliran informasi itu, setiap kita punya hubungan distribusi, hubungan saluran distribusi pemasaran, itu selalu ada hubungan timbal balik secara kita tidak sadar. Nah, contohnya kalian beli layak angkot toh, layak angkot dari rumah ke kampus. Itu pasti kalian yang pertama tuh kalian bayar dorang. Supir ini akan tahu kalau kalian ini setiap pakai jam segini untuk hari ini akan ada penumpang ke kampus. Nah, itu adalah pertukaran informasi di antara kalian. Nah, untuk itu maka sistem informasi pemasaran itu dia akan berusaha untuk mencaplok itu memberikan itu ke kalian, tergantung kalian punya modifikasi dan kombinasi database kalian. Karena setiap transaksi pasti ada hubungan timbal balik, apapun itu hubungan timbal balik lah. Ketua borsa lawan pun ketua akan tahu, misalnya orang itu akan tahu ketua akan tahu orang itu minimal nama dulu, atau minimal dia punya ukuran tangan kah, dia punya kelembutan tangan kah, itu ketua tahu, dan juga tahu juga. Nah, gitu ya, itu secara tidak langsung kita selalu ada hubungan timbal balik di dalam sebuah transaksi. Nah, ketua sebagai manajer pemasaran, ketua harus paham itu dan ketua bisa menggunakan itu sebagai ketua punya keuntungan. Bisa yang terlalu lama adalah hubungan ketua dengan ketua punya supply bahan baku dan hubungan ketua dengan ketua punya konsumen. Itu harus ketua manfaatkan itu informasi itu, kali itu paling bagus sekali. Nah, kalau untuk promosi, untuk output yang ketiga, kata tadi sudah produk, tempat, sekarang promosi, itu ketua bisa buat tentang ini. Jadi kalian pernah lihat sih, kalian pernah buka halaman berita, tiba-tiba ada iklan-iklan di bawah atau di atas atau di tengah-tengah gitu, tengah-tengah berita. Nah, itu tuh seperti itu. Jadi contohnya Google ada Google Metric yang melihat traffic iklan di salah satu situs, maka mereka bisa menawarkan ke perusahaan-perusahaan yang ingin membuat iklan, kalau kamu buat iklan buat di sini boleh karena sesuai iklan kalian punya karakteristik beli. Nah, itu contohnya seperti itu contoh-contoh sistem masuk pasaran itu. Nah, jadi bisa iklan, bisa penjualan, atau bisa promosi penjualan. Nah, bisa gitu. Misalkan ada tuh yang kalian klik sesuatu, tiba-tiba dia pindah ke situs blibli.com misalnya. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, kan? Nah, jadi tidak semua juga kita bisa konversi. Nah, kita bisa proses dia sebagai data-data untuk sistem informasi pemasaran. Karena contohnya scaling code ini sekarang bisa sih, cuman masih belum luas. Contohnya kita pakai artificial intelligence ya, kecerdasan buatan untuk bisa scan code. Kalau sekarang sudah banyak tapi tidak terlalu banyak digunakan. Contohnya kita scan code untuk bisa bayar makanan atau di restoran itu biasanya tinggal scan pakai HP. Terus tiba-tiba kita punya wallet, ada dompet elektronik di HP, sudah ini langsung dipotong nilainya tuh. Itu juga bisa, cuman belum banyak yang digunakan. Kemudian tapi sudah mulai marak. Kemudian kita bisa contohnya kita pakai yang itu cryptocurrency, atau kita pakai uang online yang kita top up. Bisa contohnya kita buat akun GoPay, terus kita top up di punya nilai di situ dan kita bayar Gojek tanpa harus kita pakai uang, kita aja
ini saja apa pakai 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 Kupa itu sekarang sudah mulai bisa tuh. Itu contoh-contoh yang inilah, contoh-contoh yang inilah yang sekarang sudah mulai kasih. Itu juga contoh-contoh dari sistem informasi pemasaran itu. Jadi bagaimana memudahkan kita untuk bisa membayar konsumen atau transaksi itu. Nah, itu karena ketika kita buat akun GoPay, kita pasti akan punya data nomor telepon, data KTP, data rekening, ya itu sudah sebagai input dari kita punya dari perusahaan itu, perusahaan Gojek itu. Kalau kita buat sebuah sistem informasi pemasaran perikanan, ketika ada petani atau ada lain yang ikut itu, atau petani rumput laut yang ikut itu, maka kita akan punya data itu, data misalnya pendapatan mereka berapa banyak, alat dipakai berapa banyak, itu juga kita bisa buat itu kalau kita mau, dan kita rasa penting, perlu untuk buat informasi pemasaran perikanan. Nah, itu. Nah, kalau yang keempat harga, itu juga kita bisa buatlah berdasarkan sial lah. Oke, kalau harganya terlalu biaya dari input yang kita buat dan input barang dan tenaga kerja kita, oke berarti harganya harus segini supaya kita bisa untung dengan margin untuk sebesar ini. Nah, itu bisa juga. Atau juga kita pasti pakai teknik what if juga kita bisa pakai Excel lah, pakai logika atau bisa juga. Nah, untuk bauran terintegrasi yang keempat itu kita bisa pakai ini model brand 80 dan saya ini. Jadi itu dia mirip dengan tadi yang saya bilang, saya jelaskan itu ya, kita ketika transaksi pasti ada yang transfer dua pihak tuh. Nah, ini kita pakai brand 80 nih. Atau juga kita bisa pakai pengaruh lingkungan dan pengecer atau pengaruh terdahulu. Nah, ini secara tidak langsung lah, contohnya seperti sekarang tuh corona tuh kita tidak. Nah untuk brand 80 ini kalian bisa lihat kan sama seperti tadi tuh, penjual ini harus ini garisnya ke sini, garisnya putus. Penjual atau produsen, atau sebagai produsen dan sekaligus penjual, atau tas barang ke konsumen. Ini saluran satu nih, ini saluran dua, saluran distribusi dua, atau punya rantai pasok yang pertama ini, yang kedua ini. Kita bisa langsung jual ke konsumen akan bayar ketong uang, dan konsumen akan memberikan ketong informasi tadi tuh, data tadi tuh, dong punya preferensi, kebutuhan, keinginan tuh. Ketika yang kali ini simple lah, produk harga tuh ini kan sederhana sekali, simple yang satu. Kalau yang kedua ini kita pakai alur ke pengecer. Nah ini juga pengecer ini, pengecer contohnya tuh kita papa lele, kita tangkap ikan di laut, kita bawa ke papa lele nih. Nah PP lele akan ini dia memberikan ketong sebagai, dia bantu ketong untuk menjual ketong produk, dengan dia membayar ketong produk itu, atau juga dia bantu jual saja, nanti baru hasilnya tuh dibagi pakai margin. Itu juga bisa tuh dari sini ke konsumen langsung. Nah kan di dunia real kan ketong terlepas dari lingkungan luar sekarang seperti corona, dan ketong punya pesaing, ketong harus itu. Jadi pesaing ini bisa mempengaruhi ketong bergeser ketika gini, ketong sama tangkap ikan ini, tapi ketong putar balik sana dia jual lebih murah dibandingkan ketong, maka pengecer ini akan beli ketong punya ikan yang sama dan dia jual lebih mahal, sehingga dia punya prestasi keuntungan lebih tinggi toh. Nah itu juga bisa bahaya, sehingga ketong bisa, nah dengan itu maka ketong akan lebih pilih menjual ke sini nih, langsung tanpa peraturan pengecer. Nah inilah gunanya kita punya SIM tadi tuh, SIP nih, SIM masih pemasaran nih. Gunanya itu ketika ketong bisa tahu ketong punya ini, ketong akan melakukan evaluasi, kalau jalur ini bagaimana, ketika ada pengaruh dari sini dan ada pengaruh dari lingkungan, bencana alam ke apa gitu kan, krisis moneter kan. Nah itu jadi gitu, udah itu. Nah ini tadi saya bilang, saya singgung tuh yang ini, tidak semua tahapan ini memanfaatkan ini yang sama. Manajemen memakai ya apa sip masih masalah yang sama. Direktur pasti dia pakai lengkap ini, lengkap. Bos-bos lain juga sama juga, ini manajer ini. Nah ketika sudah di divisi penjualan, maka yang dibutuhkan hanya promosi dan harga. Nah jadi ketika kita, artinya bahwa ketika kita butuh data, kita sebagai bos, maka kita butuh data lengkap.
dari tempat, harga bauran, produk itu lengkap. Tapi kalau kita hanya sebagai manajer divisi seperti ini, maka kita sesuaikan dengan kita punya kebutuhan supaya kita lebih efisien dalam kita membuat kita sipil. Karena sipil ini mahal. Selain mahal dibuatnya, mahal juga di maintenance, diperbaiki terus, dan setiap hari di clear diperbaiki, diupdate segala macam. Sehingga kalau dia semakin lengkap, dia punya luaran ini, dia luaran semakin lengkap, maka dia semakin mahal. Nah, jadi ketika masing-masing posisi ini, dia mungkin tidak akan kebutuhannya berbeda, sehingga bisa membuat kita juga tidak terlalu buat sistem yang mubazir dan tidak makan biaya, tapi kita juga bisa pakai yang sesuai dengan kondisi kebutuhan dari masing-masing posisi itu. Nah, ini contohnya untuk rekayasa, kan tujuannya kan untuk mempelajari kebutuhan itu, pemasaran dan lain-lain. Oke, saya pengen langsung ke contoh. Nah, ini tuh sirip ikan ini, sirip ikan ini adalah singkatan dari Sistem Informasi Rantai Pasok Perikanan, Polikan AGP, sirip ikan. Nah, sirip ikan ini dibuat oleh saya, diciptakan oleh saya dan Ibu Ija dari hasil kita penelitian, dibiayai oleh Dikti Kementerian. Nah, kita sudah buat ini aplikasi. Sekarang masih dalam tahap pengembangan yang lebih lanjut. Kita sudah kita buat, tinggal kita setelah pengembangan baru kita buat dia punya pengujian lapangan. Nah, sekarang ini kita membuat pengembangan akhir, lalu kita pengen uji ke lapangan. Nah, ini kalau masih belum ada ini dari kontrak dari Dikti, dan masih ada corona, jadi kita belum uji ke lapangan dan kita bisa pengembangan akhir. Namun ini sudah jadi dan sudah bisa dimanfaatkan sebenarnya. Teman, harus kan kita sebagai peneliti yang bertanggung jawab, kita harus uji itu supaya setidaknya itu tidak salah sekali itu sebelum. Karena kan setiap aplikasi itu pasti ada trial and error, jadi kita tanda supaya sebelum ini kan ada juga kan kalian pernah download aplikasi di HP, ada error tuh, harus ada perbaikan supaya akan bagus. Nah, kita juga sekarang lagi proses perbaikan supaya akan bagus. Nah, ini tampilan luarnya seperti ini. Aplikasinya ini berbasis website, jadi nanti ketika sudah launching kalian akan bisa akses melalui website, dan kalian bisa, kalau kalian seorang wirausaha perikanan, kita akan kasih dia punya akun sehingga kalian bisa pakai, sehingga tidak semua orang bisa pakai ini, karena ada informasi masih sensitif soal sebaran ikan tangkap di K, atau sebaran penjual di K, karena nanti ketika itu orang luar dapat, misalnya orang-orang di Makassar dapat, nanti mereka tinggal tangkap di K gampang-gampang. Jadi nanti ini gunanya untuk kita membatasi orang tuh, seperti tadi gitu. Kita batasi supaya kita batasi saya hanya orang K saja, atau di sini saya yang boleh pakai ini, yang di luar jangan, supaya jangan ada eksploitasi tuh. Nanti kalian lihat di interface lah. Ini pertama tuh dia punya luaran kategorisasi gue tuh, ada bisa pakai grafik dan peta, ada bisa pakai model matematika apa tuh. Nah, ini kita pakai peta dalam model matematika data mining. Nah, ini petanya ada 4 atau 5 nih. Jadi tuh kita di situ kita bisa langsung kita buka, kita bisa lihat tuh lokasi-lokasi yang mana yang kira-kira masih bagus, masih belum overfishing. Nah, di sini tuh kita bisa lihat kalau yang merah-merah ini sudah agak overfishing, sehingga kita bisa ke yang biru atau yang krem-krem ini, supaya jangan kita punya ikan cepat habis tuh. Ada juga sebaran-sebaran ikan juga ada, jadi kita bisa buka, kalian bisa buka aplikasi itu, kalian bisa tahu kalian bisa tangkap ikan di mana. Nah, sama seperti itu outputnya adalah tempat dan produk. Nah, outputnya ini nih. Nah, yang kedua ini kita pakai SIA tadi tuh. Jadi di sini kita buat laporan keuangan, nanti bukan laporan keuangan sih, mereka bisa input, mereka punya biaya produksi apa semua, nanti hasilnya adalah dia punya laporan, misalnya dia untung apa, kalau mau untung harus seberapa banyak tuh di sini. Nah, yang ini untuk perikanan tangkap, ini untuk budidaya. Kalau ini dia punya sebaran, kita bisa tahu untuk wilayah kecil, kalau kita tinggal di satu hari, kita bisa tahu kita wilayah tangkap di mana saja, kita bisa tahu dari sini. Kalau kita pilih sini tuh, atau misalnya contohnya kita tinggal di Uat, kita bisa tahu tuh jual ikan di mana. Nanti ada petanya di sini juga nih. Gitu. Jadi itu kan ini banget tuh. Nah, inilah contoh ini kan dibuat untuk rantai pasok. Lah, rantai pasok tuh ini nih. Ini nih.
Oh ini juga nih. Ini rantai pasok ini, rantai pasok satu, rantai pasok jalur dua. Tapi rantai pasok ini dia lengkap dari pemasaran, keuangan, produksi semua lengkap. Nah, di sini pemasarannya tuh di sini di mana dia jual, bagaimana dia buat siap penjual dan lain-lain. Nah, inilah contoh yang contoh real, contoh langsung dari sebuah sistem informasi pemasaran yang dibuat oleh kami sendiri dosen-dosen AGP. Sehingga bisa nanti ketika sudah launching kalian bisa kita juga bisa pakai untuk kuliah juga secara lebih terbuka. Ini kalau kita kuliah langsung saya bisa uh, tunjukkan dia punya apa, dia punya ini, coba sebentar ya, saya coba tunjukkan kalau misalnya bisa ya, saya tunjukkan ya, kayak bisa nih. Oh ini masih dalam proses, sudah nih. uh, uh, ini nih sistem informasi ya kan. Nah, ini sudah. Jadi kalian bisa lihat misalnya di mana potensi ikan, sebarang potensi ikan kita bisa tahu di sini. Hah? Kita bisa jual ikan di mana, kita bisa tahu di sini. Hah? Kemudian di sini kalau misalnya ini masa kata contoh, kalau contohnya kita bisa membuat penangkapan ikan, terus kita mau cari contohnya ke kecamatan Banjau, kita pilih desa, saya selamar selayar penangkapan menangkap ikan, terus kita isi dia punya biaya sini dan misalnya berapa ini. Nah, itulah contohnya tuh nanti sampai selesai kita pilih kendaraan yang bisa kita pakai sepeda motor untuk antar, kita biaya transfer berapa, nanti kita simpan, maka kita akan mendapatkan hasil jumlah penjualan yang harus kita penuhi itu sesuai dengan kita punya lokasi, sesuai dengan apa kondisi ini ya, kondisi ini kondisi ini ya, itu supaya lebih efisien. Jadi ketika sudah launching kita harapkan petani rumput laut dan budaya budaya atau lain-lain bisa lebih efisien dalam melakukan produksi. Oke, baik, itu saja. Terima kasih. Semoga kalian bisa paham dan lebih sehat selalu, terutama sehat selalu lah. Jangan berjalan banyak. Nanti ada tugas, nanti saya habis ini saya akan sore, saya akan atau besok pagi saya akan posting tugas di grup Google Classroom, dan minggu depan kita UTS. Oke? Uh, Mungkin itu saja mungkin. Oh ya, terima kasih. Dan sampai ketemu di UTS online di Google Classroom juga nanti saya kirim linknya. Dan sehat-sehat selalu ya, terima kasih.